Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Musdalifah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita ulang. Sebelum menjelaskan materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan teks cerita ulang? Hayo, apa? Sepertinya tidak ada jawaban. Kalau begitu, langsung saja kita simak pemaparan materi berikut. Pengertian teks cerita ulang. Teks cerita ulang ialah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi, atau aktivitas masa lalu. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan peristiwa, kejadian, atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu dalam suatu urutan dengan kronologis untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Ada beberapa contoh dari teks cerita ulang, seperti legenda, fabel, cerita jenaka, serta cerita pelipur lara. Ciri-ciri teks cerita ulang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menceritakan waktu dan tempat kejadian. Kedua, bersifat faktual atau imajinatif. Ketiga, disusun secara kronologis. Dan yang keempat, menceritakan peristiwa masa lalu. Adapun jenis teks cerita ulang terdiri dari 3. Yang pertama adalah cerita ulang pribadi. Rekon pribadi merupakan cerita ulang yang melibatkan penulis secara personal di dalamnya. Sedangkan fungsinya yaitu untuk membangun keakraban antara si penulis dan juga para pembaca tersebut. Kedua, cerita ulang fakta. Cerita ulang fakta merupakan cerita ulang yang merekam suatu peristiwa berdasarkan kenyataan. Contohnya, biografi, autobiografi, berita media massa, catatan sejarah, dan laporan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, cerita ulang imaji. Cerita ulang imaji merupakan cerita ulang yang diciptakan berdasarkan pengalaman imajinasi. Contohnya, cerita ulang imajinasi seperti cerita pendek atau cerpen dan juga novel. Ada beberapa ciri-ciri dari teks cerita ulang imajinasi tersebut. Di antaranya yaitu memakai gaya bahasa tertentu berdasarkan pengalaman atau imajinasi penulis. Selanjutnya, struktur teks cerita ulang yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan struktur teks cerita ulang yang harus menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita tersebut. Kedua, orientasi. Orientasi adalah memberikan informasi tentang siapa, di mana, serta kapan peristiwa atau kegiatan terjadi di masa lalu. Ketiga, peristiwa. Peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang keempat, reorientasi.
orientasi merupakan pengulangan pengenalan yang ada pada orientasi. Pengulangan itu merangkum rentetan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang diceritakan. Terakhir, penutup. Penutup merupakan struktur teks cerita ulang yang menjelaskan tentang kesimpulan, kesan, dan juga rekomendasi yang menuju ke si pembaca oleh si penulis. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks cerita ulang yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memakai kata yang menunjukkan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kedua, memakai verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada sikap. Ketiga, memakai kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Dan yang terakhir, memakai keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu lampau. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan teks cerita ulang beserta poin-poin pentingnya? Semoga pemaparan materi ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Musdalifah, pamit undur diri dan semoga teman-teman sekalian diberi kemudahan dalam menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.